Mengapa para ulama tidak banyak membahas masalah ini? Apakah terlewatkan atau ada sesuatu hal yang lain? Memang ya, syahadatain itu sesuatu yang urgen sebenarnya. Karena hubungannya dengan akidah ya. Apalagi itu merupakan rukun Islam yang pertama. Padahal itu sama dengan rukun yang lain ya. Rukun Islam yang lain, sholat, zakat, puasa, haji kan gitu. Ya, dan fikih juga itu dalam bab pertama itu toharoh ya. Kenapa tidak syahadatain? Nah, terus ya. Syahadatain mengapa atau terabaikan ya, bukan diabaikan kemungkinan ya, tapi terabaikan. Ini ada beberapa sebab ya. Sebab pertama adalah karena doktrin ya, ajaran Syiah. Yang kedua adalah pola dakwah para wali dulu ya. Nah, yang pertama pengaruh doktrin ajaran Syiah ya. Jadi perlu diketahui bahwa kaum Syiah itu tidak menerima dan mengakui hadis yang datang dari kaum Sunni, termasuk hadis tentang rukun Islam. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian yang kedua, kaum Syiah memahami syariat syahadatain adalah masalah keyakinan, sehingga tak perlu dilaksanakan ya sebagaimana syariat Islam lainnya, misalnya sholat, saum, zakat, dan haji ya. Itu begitu ya. Kemudian kaum Syiah punya rukun iman juga, punya rukun iman, punya rukun Islam, hanya berbeda ya. Berbeda dengan kaum Sunni kebanyakan ya. Rukun iman dalam kaum Syiah itu terdiri sama 6 ya. Tapi yang pertama iman kepada keesaan Allah, itu satu. Yang kedua, iman kepada keadilan. Yang ketiga, iman kepada kenabian. Keempat, iman kepada imamah. Ya, ini Syiah Asy'ariyah ya, iman yang keyakinan kepada 12 imam itu. Itu termasuk rukun iman itu. Yang keenam adalah iman kepada hari Ma'had atau hari kiamat. Itu rukun iman. Kemudian rukun Islamnya. Nah, rukun Islam di Syiah ya, itu sama 5, sama dengan kita ya kebanyakan. Yang pertama sholat. Kemudian rukun yang kedua zakat. Yang ketiga saum. Yang keempat haji. Yang kelima imamah. Nah, gitu ya. Jadi rukun Islamnya ini. Rukun Islam di Syiah itu ini ya. Syiah juga menganggap murtad kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, karena dianggap merebut hak kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abu Thalib ya. Karena dia tidak mengakui Ali atau merebut kekuasaan Ali, maka disebut murtad ya. Nah, ini ciri khasnya, doktrinnya begini. Kemudian keyakinan ya, atau sesuatu kenapa berawal dari mana gitu ya, Syiah sampai demikian. Jadi Abu Thalib, ayah Ali radhiyallahu anhu, sampai akhir hayatnya tidak melaksanakan rukun Islam yang pertama, syahadatain, di hadapan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nah, maka Abu Thalib dianggap kafir. Gitu ya. Nah, pernyataan ini sangat bertentangan dengan doktrin nubuah mereka, rukun iman mereka ya. Nah, untuk menutupi hal ini, maka syahadatain tidak menjadi rukun dalam rukun Islam. Ya, itu sebabnya ya. Kemudian alasan kaum Syiah menolak Abu Thalib melaksanakan syariat tersebut adalah untuk keselamatan Nabi Muhammad dalam mengemban misinya. Nah, betulkah itu? Ya. Jadi mereka menganggap kalau misalnya Abu Thalib membaca syahadat, kasihan kepada Nabi Muhammad gitu. Begitu ya dalam sejarah itu. Ini dalam Al-Quran diabadikan itu. Ya. Mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Gitu ya. Karena misalnya mengikut Nabi Muhammad, maka diusir oleh masyarakat jahiliyah. Itu anggapan mereka. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya? Ya. Sebenarnya ya, Rasulullah itu sudah jaminan ya, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang akan dilakukan masyarakat jahiliyah kepada Nabi Muhammad, Allah menjamin keselamatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ya 67. Tegas sekali ini. Apapun anggapan mereka, takut diusir gitu ya. Sehingga Abu Thalib tadi tidak melaksanakan syahadatain. Alasannya tadi ya. Itu kata Allah itu ya. Bukan kata sejarah itu. Bukan di ngarang-ngarang gitu. Begitu memang ya. Nah, coba perhatikan bagaimana jaminan Allah terhadap keselamatan Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Wallahu ya'sibuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan perintah ini, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Jadi Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Gitu ya. Nah, kemudian Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Ya. Jadi itu alibi saja. Ya. Alibi saja. Karena merasa keponakan dan perlu diselamatkan dari ancaman orang kafir, maka Abu Thalib tidak menyatakan, tidak masuk Islam. Karena orang kafir pun mengatakan, wah Abu Thalib istilahnya tidak ikut. Jadi alasannya seperti itu ya. Padahal tidak begitu ya. Allah jamin kok ya. Gitu. Kemudian sikap yang tadi, karena khawatir Nabi Muhammad diusir, atau Abu Thalib kalau masuk Islam nanti diusir, ya. Karena memang Abu Thalib tadi ragu-ragu gitu. Ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Allah memfirmankan dalam surat Ibrahim ya, ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum yuakhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasadduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Berkata Rasul-Rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa ditentukan. Nah, apa mereka jawab? Mereka menjawab, mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu menghendaki untuk menghalangi kami dari sembahan nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Nah, ini diungkap sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya bukan menolak takut diusir, bukan. Karena mereka sudah menjadi pengikut ajaran nenek moyang lah, atau berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ya, kalau kita perhatikan ya, Nabi Muhammad, Abu Thalib itu memang turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Ismail terus Nabi Muhammad. Nah, kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu agama tauhid. Tapi karena oleh generasi selanjutnya disimpangkan, akhirnya memiliki ajaran sendiri. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad diturunkan pada saat masyarakat Mekah ya, disebut jahiliyah, karena dia sudah menyimpang jauh daripada tauhidullah. Namun masyarakat mereka merasa benar gitu. Nabi Muhammad untuk meluruskan kembali gitu apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi tidak ya. Mereka menyewa berhala. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu menyewa berhala?" Jawaban mereka apa? "Kami tidak menyembah berhala ya wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad. Tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah." Dalam surat Az-Zumar ya. Coba dilihat ya nanti. Surat Az-Zumar begitu maka. Jadi mereka sudah mengurat batu lah kalau bahasa Sunda ya. Kenapa? Karena sudah menyembah tadi berhala tadi. Ya. Nah, Abu Thalib pun termasuk di dalamnya. Jadi dia pembela ajaran nenek moyang gitu ya. Kemudian dalam kitab Madhab Syiah sendiri ya.
karya Ayatullah Sayyid Muhammad Al-Musnawi ya, halaman 672 sampai 673, dikatakan di situ hadis dari Hafidz Baihaqi bahwa ketika para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abdullah ibnu Umayyah telah melayat Abu Thalib pada saat beliau sakit yang menyebabkan kematiannya. Nabi Muhammad SAW yang ada bersamanya berkata kepada pamannya, ya, Nabi Muhammad nih menyerukan, tetap Nabi Muhammad menyerukan terus sampai akhir hayat gitu. Nah ketika itu datang pembesar Quraisy gitu, disaksikan oleh mereka, dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, sehingga saya menjadi saksi bagimu di sisi Allah sebagai syahid, ya. Artinya sebagai syahid itu sebagai saksi. Bagaimana jawabannya? Saat itu Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan keluar dari agama Abu Thalib, Abdul Muthalib? Didesak oleh mereka ya. Mereka menanyakan terus akan hal itu, sehingga Abu Thalib mengatakan, wah, jadi keyakinan yang sesungguhnya Abu Thalib begini ya. Ketahuilah bahwa Abu Thalib menganut agama Abdul Muthalib dan tidak akan keluar darinya. Nah, gitu ya. Nah, mendengar itu, kata-kata itu, para pembesar Quraisy merasa senang dan mereka keluar dari rumah Abu Thalib. Itu diceritakan dalam kitab mereka. Kitab Syiah ini dikatakan. Jadi kisahnya demikian ya. Jadi pernah Nabi Muhammad mengajak sampai titik akhir mau meninggal, tetap Nabi berdakwah. Dan itu disaksikan oleh para besar Quraisy. Tapi jawab terakhir gitu. Ketahuilah bahwa Abu Thalib menganut agama Abdul Muthalib dan tidak keluar daripadanya. Nah, ya. Nah, ini kita ngambil bukan dari kitab Sunni, dari mereka ya. Nah, kemudian bagaimana hadis di kalangan Sunni? Kalau tadi di kalangan Syiah, sekarang di Sunni. Dari Sa'id bin Musayyib, dari bapaknya, katanya, tatkala Abu Thalib hampir meninggal dunia, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Di sana ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Maka berkata Rasulullah, hei paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang menjadikan saksi untuk membelamu syafaat di hadapan Allah. Maka berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, hei Abu Thalib, bencikah anda kepada agama Abu Thalib? Nah, itu versi dari Sunni ya. Tapi kisahnya sama ya. Nabi Muhammad mengajak kepada Abu Thalib untuk bersyahadat, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Karena syahadat itu harus disaksikan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sebagai saksi. Tapi jawabannya seperti ini, ya. Nah, kemudian hadis tersebut dilanjutkan, Rasulullah pun terus-menerus mengulangi dan mendengarkan ajarannya kepada Abu Thalib. Dan kata terakhir yang diperdengarkan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW dan tamu yang lain, ia tetap di atas agama Abdul Muthalib. Tak mau mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah berkatalah Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan untukmu selagi saya tidak dilarang. Maka Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta ya, surat Al-Qasas 58. Nah, ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi hampir sama. Jadi kejadiannya, artinya intinya Abdul Muthalib tidak bersyahadat gitu. Jadi bukan hanya orang dari hadis orang Sunni saja, orang Syiah pun mengatakan demikian dengan versi dan keinginan mereka masing-masing. Artinya jelas itu kejadian ya. Nah, ini berasal dari kitab ya Haji Razak dan Anis Latif, terjemahan hadis Bukhari Muslim ya. Ini silakan aja dibaca. Ya, jilid 1 bab keimanan hadis ke-6 ya, Pustaka Husna. Silakan aja dibaca ya, biar jelas kita. Jadi kesimpulannya bahwa memang Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Itu intinya ya.
Nah, bagaimana pandangan para sahabat ya? Atau ya bagaimana ini gitu ya? Nah, sehingga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir dan masuk dalam neraka. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, dari Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib katanya kepada Rasulullah. Karena para sahabat pada saat itu gimana ini kan gitu. Yang lain sudah berikrar syahadatain gitu di hadapan Rasulullah, tapi paman sini tidak gitu. Ya, makanya Abbas itu adalah paman Nabi Muhammad sendiri itu. Saudaranya Abu Thalib juga ya. Kemudian apa pertanyaannya? Adakah manfaat kepada Abu Thalib suatu dari pemeliharaannya dan pembelaan kepadamu? Jadi bagaimana? Maka Abu Thalib akhirnya dia masuk neraka gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana itu? Apakah dia akan selamat? Gitu kira-kira ya. Jawab Rasulullah Pak. Naam, huwa fi sohdahin min nar walaula ana lakana fid darki asfali minan nar. Kata Rasulullah, ya, dia di dalam api neraka. Nah, karena pembelaan tadi kata Rasulullah, tetapi dia hanya sampai mata kakinya gitu. Jika tidaklah karena pembelaannya kepadaku, niscaya dia akan ke dalam neraka yang bawah sekali. Itu Rasulullah. Hadis Muslim ya, hadis Muslim. Ya, gitu. Nah, kemudian hadis selanjutnya ya, bagaimana kondisinya? Ya, bagaimana kok mata kakinya kayak apa gitu. Jadi penasaran itu sahabat ya, nanya lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya seringan-ringannya azab penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang diletakkan dua kaki pada bara api di bawah telapak kakinya dan mendidihnya otak karena kepanasan. Nah, jadi ini gambaran saja. Kan tadi disebutkan kata Rasulullah bahwa dia masuk neraka. Nah, sahabat, bagaimana ya? Bagaimanapun memang itu Abu Thalib pembela nomor 1 Nabi Muhammad. Rasulullah pun agar dia selamat. Karena syarat masuk Islam atau dia Islam tidaknya ya harus syahadat. Tapi ternyata Abu Thalib tidak gitu. Itu disaksikan oleh katakanlah kaum Sunni dan kaum Syiah mengatakan tidak melakukan. Maka ya sahabat bertanya tadi, ya bagaimana ya? Kata Allah kalau memang Abu Thalib sendiri meragukan gitu. Karena tadi dia yakin sendiri dia pengikut Abu Thalib gitu. Nggak mau menerima agama Nabi Muhammad itu. Ya. Nah, hadis tersebut ya, kaum Syiah berusaha menutup-nutupi hadis kejadian tentang Abu Thalib. Tidak mengikrarkan syahadatain. Namun susah untuk dibantah. Karena mutawatir hadis itu. Mutawatir. Karena hadis itu sahih dan masyhur di kalangan sahabat maupun tabi'in, tabi'in. Maka untuk menghindar dari kenyataan tersebut, di kalangan ulama Syiah tidak mencantumkan syahadaten pada rukun Islam. Nah, ini penyebabnya ya. Jadi, kalau orang yang Islamnya tidak bersyahadaten, itu sebenarnya doktrin Syiah ya. Sunni nggak begitu ya. Nah, sekarang masalahnya kenapa Indonesia kok kelompok Syiah? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, ini dibahas dalam bab lain ya, tapi sedikit saya sampaikan. Jadi menurut sejarah nih, jadi ulama-ulama yang datang ke Indonesia itu memang tidak satu wilayah, bukan hanya dari Yaman ya, dari Hadramaut, ada juga dari yang lain. Ini wallahu alam ya, karena ini sejarah, banyak subjektif dan sebagainya. Ini hanya kemungkinan. Kemungkinan di antara mereka yang punya paham itu ya. Dan dulu tidak begitu menonjol ya. Karena umat Islam di Indonesia pada saat itu Hindu. Ya, Hindu agamanya ya. Ada yang mengatakan Hindu, ada yang agama apalah ya, Sunawiwitan dan sebagainya ya. Jadi masuk ke Indonesia bagaimana caranya gitu ya. Nanti sebab kedua ya diaraikan penyebab diabaikannya syariat Islam ini ya. Nah, jadi itu ya mengapa ya. Jadi doktrin Syiah begitu.
Kaum Syiah menyadari bahwa Ali bukanlah putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mantunya. Ali karamallahu wajah adalah putranya Abu Thalib. Kalau Abu Thalib dikatakan kafir karena menolak panggilan syahadatain, maka akan bertentangan dengan konsep nubuwah, rukun imannya tadi, ya. Kan nubuwah itu gini. Kenapa disebut menurut mereka? Nubuwah itu gini. Semua nabi itu ayahnya mukmin. Ya, cuma nabi loh. Pasti kesannya harus mukmin, harus begitu katanya nubuwah itu. Karena jalur nubuwah gitu. Nah, kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai imam tidak sah kalau kenubuhannya terputus. Jadi kalau dikatakan Abu Thalib kafir, berarti nggak sah imamnya gitu. Gitu ya, kalau menurut pemahaman mereka nih. Maka untuk membenarkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, maka disebutkanlah Abu Thalib mukmin atau muslim. Nah, gitu ya. Sedangkan kemusliman seseorang adalah apabila telah melaksanakan syahadatain. Itu pasti. Karena Rasulullah mengatakan bunal Islam al-khamsin, bahwa Islam itu ada 5 rukun. Jadi bagaimanapun seorang mukmin itu harus bersyahadat kalau menjadi Islam, ya. Kemudian yang kedua, kenapa diabaikan? Karena pendekatan dakwahnya para wali. Wali itu yaitu mengislamkan bangsa Indonesia itu lewat pendekatan sosial budaya, ya. Islam disebarkan di Indonesia oleh kaum sufi yang kompromistis bahasa ini, melalui pendekatan sosial budaya. Akibatnya, syariat Islam hanya dipahami sebagai kegiatan ritual saja. Lalu yang kedua, bagaimana akibatnya? Akibatnya syariat syahadatain pun dipahami hanya sebagai kegiatan ritual semata, tidak merupakan yang sangat fundamental. Nah, ini salah satu contoh ya, misalnya siapa Kalijaga itu. Udah ada sejarahnya itu. Jadi untuk mengislamkan bangsa Indonesia, terutama Jawa, jadi bagaimana cara mengislamkannya? Yaitu dengan hiburan, ya, hubungan budaya, wayang kulit ya, wayang kulit. Jadi pada saat itu mereka para wali itu ya mengikuti budaya, akhirnya dia jadi dalang, kemudian jadi budaya lah, pendekatan budaya. Nah, kemudian dia melaksanakan semacam hiburan gitulah. Nah, kalau masuk pertunjukan tadi harus masuk gapura, ya. Nah, gapura itu dari ghafuro, ya. Karena orang sudah syahadat akan diampuni segala dosanya. Maka dikenal dengan gapura. Nah, itu dulu ghafuro, ya. Nah, ketika orang mau masuk, mau melihat pertunjukan wayang kulit tadi, maka masuk namanya gafuro. Nah, di situ ada wali untuk mengislamkan. Ya, ceritanya untuk mengislamkan. Maka di situ dia apa? Tiketnya kalau kita tiketnya itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Nah, orang Jawa pada situ syahadatain. Tapi karena lidahnya kurang fasih jadi sakaten. Nah, gitu ya. Nah, sakaten itu di sini arahnya, ya, 2 kalimat syahadat itu. Jadi yang penting 2 kalimat syahadat aja gitu. Karena memang ada hadis ya yang dipakai oleh para ulama tadi, para wali tadi. Kalau orang berusaha syahadatin, jangan tahu tentang bagaimana, tahu hatinya, karena yang tahu hatinya Allah gitu. Yang penting syahadat aja. Tapi kita tahu sendiri ya, mereka masuk melaksanakan syahadatan itu bukannya untuk Islam, tapi nonton wayang gitu. Ya itu salah satu begitu ya. Ini apa? Udah Islam aja padahal dia tuh tidak ada niat. Karena kalau lihat salah syahadat itu diantaranya adalah niat. Ya. Kan ada yang mengatakan, saya udah syahadat ketika nikah. Nah, itu bukan syahadat Islam. Itu mah syahadat nikah itu mah. Kan saya waktu kemarin adan katanya. Nah, itu mah adan syahadat adan. Kemudian dalam sholat sudah syahadatin. Ya itu namanya syahadat sholat. Gitu ya. Nah ini begini akibatnya ya. Nah jadi salah satulah pendekatan budaya. Malah di Jawa Barat itu ada namanya nikah ya. Nikah itu harus apa? Ya diawali syahadatin dulu. Itu wali yang masuk ke Jawa Barat itu ya. Padahal itu tidak ada itu dalam syariat Islam ya. Bahwa nikah harus syahadatin dulu. Nggak ada itu. Itu hanya dulu mengislamkan itu lewat itu. Makanya ketika sudah syahadat belum? Sudah waktu nikah. Itu syahadat nikah ya, gitu ya. Nah, kemudian
Jadi pada saat itu pendekatannya tidak melalui pendekatan teologis ya. Pendekatan teologi artinya Islam dipahami sebagai akidah dan syariah. Syahadaten sebagai syariat yang mesti dilakukan ya, karena itu pokok ya. Gini aja lah supaya kita paham. Masuk Kristen itu harus ada namanya baptis. Hanya ada dua pemahaman ya. Ada orang Protestan dan ada Katolik. Kalau Katolik, baptisnya adalah ketiga bayi. Nah, orang Protestan setelah dia balik, usia udah dewasa. Itu. Tapi mereka mengadakan itu pembaptisan. Tanda bukti dia masuk Kristen. Gitu. Di Hindu juga ada. Ya, di Hindu juga ada. Jadi kalau dia sudah dewasa, dewasa. Dikikir giginya, ya itu. Terus nanti ada upacaranya begitu. Di Buddha ada semuanya. Islam adalah khamsin. Yang pertama syahadaten. Gitu ya. Ya. Jadi